Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua, dan juga selamat datang Pak Suyoto. Di video kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai tugas besar saya di mata kuliah Grafika Komputer. Nah, perkenalkan, nama saya Steven Christian Lokardo, NPM saya adalah 180709611. Oke, agenda kali ini atau daftar isi di presentasi kali ini yaitu pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, dan penggabungan semua objek, dan juga penutup. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Nah, di sini saya diberikan tugas besar grafika komputer berupa materi yang saya pelajari dari awal hingga akhir semester ini, dan saya tuangkan ke dalam tugas besar ini yang berisi soalnya adalah desain ruang tamu untuk keluarga seperti itu. Nah, di sini pemrograman yang digunakan adalah Python dan juga menerapkan materi-materi yang telah dipelajari selama selama kuliah berlangsung seperti fraktal atau GL Quartz dan vektor dan lain-lain. Oke, kita mulai. Ini pengkodean ruang tamu atau yang bisa disebut sebagai dinding atau backgroundnya. Nah, di sini saya bagi menjadi tiga, yaitu dinding kiri, dinding kanan, dan dinding bagian belakang. Kemudian ada lantai dan juga ada dinding. Nah, yang pertama yaitu dinding terlebih dahulu. Nah, di sini saya memakai tekstur seperti ini. Nah, kemudian saya rancang supaya dindingnya bisa seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan tiga fungsi untuk membuat dinding seperti ini. Nah, ini itu ada dinding kiri, dinding kanan, dan juga dinding bagian belakang. Di sini saya menggunakan GL Quartz dengan cara mengubah vertex 3F-nya atau ini X, Y, dan Z-nya kita ubah sedemikian rupa dan bergantung pada ini juga ya, titik koordinatnya. 00 berarti kan di kiri bawah, kemudian 10 di kanan bawah, 11 kanan atas, 01 di kiri atas. Nah, dari situ kita bisa menentukan koordinat-koordinat titiknya supaya dapat dibentuk seperti layer atau kotak gitu. Kan dinding kan jika dilihat seperti dua dimensi itu bisa digambarkan seperti kotak. Nah, gitu. Ini untuk dinding kiri, sedangkan dinding kanannya ini mudah saja, saya tinggal mengganti bagian X-nya atau yang vertex 3F ini X-nya menjadi tanda plus. Nah, supaya seperti berhadapan gitu. Kemudian untuk yang belakang ini juga gabungan dari sini. Misalnya 00 nih diambil dari 10-nya dari sini. Nah, misalnya ini min 3, 0 sama min 3,5. Nah, dari sini dinding kiri ini 00-nya kita ambil, kita jadikan dinding belakang. Dan yang lain juga seperti itu. Diambil dari dinding kanan dan dinding kiri sehingga dapat menyatu seperti gambar ini. Ini menyatu dengan dinding kiri dan juga dinding kanan. Oke, kemudian untuk atap. Nah, atap teksturnya seperti ini dan nanti hasilnya atapnya akan kayak gini. Oke, gambar atapnya mudah saja, hanya bagian atasnya dari yang tadi. Saya juga menggunakan koordinat dan juga vertex. Di sini saya gabungkan supaya bisa eh, menyatu, kayak tidak bolong gitu istilahnya. Kemudian untuk lantai bagian bawah dari ruang tamu kita, teksturnya juga seperti ini, hampir sama ya, kayu. Oke, gambar lantainya juga sama. Lalu kenapa ini saya buat 0,00? Karena supaya lantai yang di bawah ini tidak bertabrakan dengan barang-barang yang ada di atasnya. Jadi saya pikir saya menggunakan minus 0,01, karena jika tabrakan nanti pada pemrograman Python-nya jika di run, gambarnya akan seperti apa ya, seperti geser-geser gitu. Jadi gambar lantai, gambar benda, gambar lantai, gambar benda gitu. Jadi saya ubah jadi sedikit lebih bawah sedikit saja. Oke, itu. Kemudian yang kedua yaitu pengkodean meja sofa. Nah,
Ini gambar meja dan sofanya. Sofanya ada 3, mejanya ada 1. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu kodan meja, sofa belakang ini, sofa kiri dan kanan. Ini. Kita mulai dari meja terlebih dahulu. Nah, di sini mejanya saya bagi lagi menjadi 2, yaitu meja bagian atas dan juga kaki mejanya. Untuk kaki mejanya saya gunakan ini teksturnya, kemudian untuk mejanya saya gunakan putih ini. Oke, gitu. Kita mulai dari yang atas. Nah, gambar meja atasnya. Jadi di sini saya menggunakan sama dari awal hingga akhir tuh saya menggunakan ini terus, ini koordinat sama vertex. Nah, dari sini saya membuat kerangka mejanya dengan cara kotak yang atau persegi yang ditempel-tempelkan sedemikian rupa hingga menjadi balok. Di sini bagian depan, yaitu jika kita melihat ke depan, jadi bagian sininya itu, kemudian bagian belakang jadi gini. Jadi saya hanya mengubah bagian Z-nya supaya agak mundur gitu. Untuk extensionnya sama. Dan untuk bagian kiri sini, kanan sini, nah di sini saya bisa mengubah bagian X-nya juga. Di tinggal ini bisa berhadapan, atas dan bawah juga sama mengubah Y-nya. Tapi di sini saya tidak mengubah Y-nya karena tergantung panjangnya. Saya membuat panjangnya tidak terlalu panjang. Itu tidak terlalu panjang berarti istilahnya atas dan bawah itu tingginya tidak terlalu tinggi, pendek. Oke, ini untuk kaki meja. Nah, kaki meja yang saya buat itu ada 4, tapi yang saya tampilkan kodenya hanya satu saja karena eh, kurang lebih kodenya sama, hanya mengubah X dan X, Y, Z-nya sesuai dengan meja yang ini. Nah, sesuai ini. Ini saya juga gunakan apa, kotak-kotak, layer kotak-kotak untuk membuat seperti kubus gitu yang menandakan bahwa itu kaki meja. Oke, begitu. Kemudian untuk sofa bagian belakang. Di sini saya menggunakan tekstur ini hitam dengan bulat-bulat ini. Nah, di sini sofa yang saya gunakan ini saya menggunakan tiga fungsi. Jadi sofa bagian ini, bagian tempat duduknya, kemudian ada 4 sih. Sofa bagian tempat duduk, kemudian lengan sofanya ada 2, kiri dan kanan, dan sofa bagian belakang yang untuk senderan, untuk tiduran gitu. Nah, ini sofa yang pertama yang untuk duduk. Jadi saya saya memposisikan sofa itu berada di bagian sedikit belakang dari meja. Begitu. Nah, ini untuk bagian tempat duduknya sofanya itu yang balok yang di bawah seperti ini. Kemudian untuk gambar tangan sofa satu yang kiri, lengannya itu untuk bagian kirinya. Jadi saya mengubah itu supaya lebih pendek lengannya, tapi lebih tinggi daripada tempat duduknya. Gitu. Itu juga dengan yang kanan. Itu tinggal mengatur dari posisi X paling kiri dan X paling kanannya dari sofa ini. Jadi ini misalnya X paling kirinya kan main 1, kalau yang paling kanan 1. Jadi di sini, nah ini saya berani tumbuhkan atau berani mepet, saya pepetkan karena teksturnya sama dan tidak terlihat karena ketutupan oleh kursi tersebut, sofa tersebut. Nah, di sini saya ubah X-nya dari 1 hingga 1,2, jadi tidak terlalu panjang. Tapi Y-nya 0 sampai 0,75 gitu. Untuk Z-nya sama. Enggak, agak 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 ke belakang sedikit karena ada bagian belakang dari sofanya. Tuh. Ini untuk lengan sofanya. Nah, kemudian untuk sofa bagian belakang, saya ikuti Z-nya dari sofa paling belakangnya yang tempat duduk itu. Nah, dari situ saya buat balok lagi dengan balok dengan tinggi yang lebih lebih dari yang lain, lebih dari yang lengan sama lebih dari yang tempat duduknya tadi. Nah, itu itu untuk sofa bagian belakangnya. Nah, di sini untuk sofa kiri dan kanan sebenarnya tekstur yang saya gunakan sama dengan sofa bagian belakang. Cuman saya buat
panjangnya agak kecil sehingga menyerupai kubus gitu. Nah, ini untuk gambar sofanya kurang lebih sama seperti sofa yang belakang, cuman saya ubah X-nya atau ininya. Kalau kita lihat dari sini, ini kan berarti gambarnya kan ngadepnya kiri sama kanan. Nah, di sini saya ubahnya berarti Z-nya. Z-nya saya ubah supaya tidak terlalu panjang. Gitu. Nah, dari sofa ini, sini kita lihat X-nya itu atau posisi X berarti ada di minus, berarti ada di kiri. Nah, ini untuk sofa yang kiri. Nah, untuk sofa yang kanan saya hanya ganti X-nya jadi plus semua sehingga lebih mudah untuk membuat sofanya, kerangka sofanya dan juga mempercepat mempercepat pekerjaannya supaya tidak ganti-ganti lagi. Oke, ini untuk lengannya. Nah, bagian lengannya juga hampir sama. Saya buat tingginya lebih tinggi dan juga lebih pendek. Itu, itu untuk lengannya ada kiri dan kanan juga. Oke. Nah, ini untuk bagian belakang. Bagian belakang dari sofa yang kiri dan kanan ini tidak setinggi sofa yang belakang tadi. Jadi, sofanya istilahnya cuma tempat duduk, bukan sofa sih. Seperti sofa tapi lebih kecil, hanya untuk satu orang. Oke, kemudian ini untuk almari atau lemarinya. Nah, di sini saya membuat dua lemari dengan coraknya biru sama ungu, dominan biru dan ungu. Nah, yang pertama yaitu biru. Nah, di sini saya membuat lemarinya seperti lemari geser gitu. Jadi saya buat ada gagangnya untuk menggeser, lalu ada tekstur untuk lemari yang dominannya, dan ada tekstur untuk pintunya. Oke, kita lihat pengkodeannya. Nah, gambar lemari satu ini apa? Gambar lemari satu ini bagian dominan birunya tadi. Jadi, bagian atas, kanan, kiri, bawah, dan juga belakangnya itu gambar lemari satu ini. Nah, jadi sini kiri kanannya itu gini, kalau atas bawah, dan bagian belakang. Jadi, depannya itu saya buat menjadi fungsi lain, yaitu fungsi pintu. Itu. Nah, sini pintu lemari satu dan juga belakangnya. Pintu lemarinya kenapa saya buat dua, dua kotaan atau dua quotes-nya, GL quotes-nya. Jadi saya pikir itu seperti saya bisa membuat buat apa? Kayak ada lebih dikit. Jadi kalau lemari kan biasanya ada yang lebih menonjol supaya bisa dibuka begini tutup. Nah, jadi saya pikirnya saya membuat dua seperti ini. Kemudian gagangnya saya letakkan kecil, kotak kecil di bagian kanan. Gitu. Kemudian untuk lemari ungu. Nah, di sini saya membuatnya pintunya berbeda dengan almari yang biru tadi. Di sini saya membuatnya pintunya menggunakan gagang pintu. Nah, ini teksturnya hampir sama seperti pintu rumah. Jadi bisa dibuka, bisa tutup juga. Itu untuk pengodaannya. Di sini pengodaannya sama seperti almari biru tadi. Nah, hanya saja saya merubah X-nya supaya posisi dari almari yang biru tadi yang berada di bagian kiri, saya ubah menjadi yang bagian kanan. Jadi X-nya saya ganti dari negatif menjadi positif. Nah, di sini kita bisa lihat positif semua, X-nya tidak ada yang negatif. Juga tingginya saya buatnya sama. Nah, di sini yang dilihat ini ada tinggi yang 0,01. Nah, di sini saya kayak kayak lantai yang tadi yang awal-awal itu. Jika lantai tadi minus 0,001, di sini almarnya saya buat 0,01. Walaupun tidak terlalu terlihat, tapi itu jika dilihat dari bawah, jika Y-nya sama 0, 0 semua antara lantai dan juga bagian almari, nanti dia di bawah sini nanti gambar di bawah itu ada almari dan juga ada gambar lantainya, jadi kayak nyampur jadi satu gitu, jadi susah untuk membedakannya. Oke, gitu untuk almarinya. Ini juga sama, jadi bagian almari ungu, almari satu ini yang ungunya tadi yang dominannya, jadi atas, bawah, kiri, kanan, dan belakang. Depannya untuk pintu. Nah, di sini untuk pintu lemarinya saya buat dua fungsi, yaitu pintu lemari kiri dan juga pintu lemari kanan. Di sini bedanya hanya mengubah Z-nya saja. Jadi Z-nya itu hanya apa kayak
kan karena lemari ungunya menghadapnya ke kiri gini, jadi Z-nya saya ubah jadi bisa di sini dan juga di sini gitu, jadi ada dua gini. Nah, untuk teksturnya tadi sama saja, hanya saya rotate. Kemudian pengkodean figura. Nah, di sini saya membuat figura dengan foto saya di dalamnya. Nah, ini untuk tekstur fotonya atau foto yang saya ambil, kemudian ini untuk tekstur figuranya. Dan nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini mudah saja, saya hanya membutuhkan dua fungsi, yaitu gambar bingkai dan juga gambar fotonya. Nah, bingkai ini buat apa? Bingkai ini untuk membuat template dari bingkainya yang besar itu, yang emas-emas ini. Nah, jadi sini saya buat lebih besar daripada yang foto, dan juga saya buat selisih panjang tingginya itu saya buat sama, yaitu ini bisa dilihat 2,1 dan juga 2,05. Jadi selisihnya yaitu 0,5 di setiap X sama Y-nya. Nah, di sini Z-nya kenapa saya gini lagi? Jawabannya sama seperti tadi, supaya tidak menabrak antara gambar bingkai dan juga tekstur fotonya tadi. Itu. Nah, ini sudah semua. Jadi saya dari tadi elemen-elemen tadi, dinding, atap, lantai, terus sofa, meja, almari biru, ungu, dan figura saya gabungkan semua objeknya jadi satu dalam satu ruangan, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sini kenapa gambarnya agak kurang bagus, karena display yang saya gunakan yaitu bukan display laptop layar monitor yang sekarang ini yang biasanya 1980 atau 1720, tapi di sini saya yang gunakan display untuk dari Vita-nya yaitu 800 kali 600. Jadi tidak terlalu besar jika saya memeran program saya ini. Oke, itu saja. Itu untuk presentasi dari saya. Nah, sekian presentasi dari saya untuk tugas besar grafika komputer ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya yaitu Pak Suyoto telah memberikan materi grafika komputer dari awal pertemuan awal hingga akhir ini, dan juga memberikan tugas besar berupa desain ruang tamu. Nah, kemudian jika saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Terima kasih.